Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarah Lutfiasari dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan membawakan sebuah video dengan judul Konsep Dasar Peserta Didik dan Keterampilan Peserta Didik Abad 21, Konsep Dasar Manajemen Peserta Didik PPDB, orientasi dan pengelompokan peserta didik baru dan keterkaitannya dengan sistem zonasi. Konsep dasar peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah orang yang melakukan sebuah usaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui proses belajar yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Aspek perkembangan peserta didik. Perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak, karena kepribadian individu membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek kognitif, fisik, motorik, sosio-emosional, bahasa, moral, dan keagamaan. 1. Aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Aspek perkembangan fisik. Secara umum, fisik berarti bentuk atau postur atau perawakan. Jadi, pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Bentuk-bentuk keterampilan abad ke-21. Yang pertama yaitu critical thinking. Critical thinking atau berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Critical thinking mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran reflektif dan mandiri. Yang kedua yaitu communication. Kemampuan komunikasi mencakup keterampilan dalam menyampaikan pemikiran dengan jelas dan persuasif secara oral maupun tertulis. Kemampuan menyampaikan opini dengan kalimat yang jelas, menyampaikan perintah dengan jelas, dan dapat memotivasi orang lain melalui kemampuan berbicaranya. Yang ketiga yaitu collaboration. Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Yang terakhir yaitu creative thinking. Kreativitas dan inovasi akan semakin berkembang jika siswa memiliki kesempatan untuk berpikir divergen. Siswa harus dipacu untuk berpikir di luar kebiasaan yang ada, melibatkan cara berpikir yang baru, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan solusi yang baru, mengajukan pertanyaan yang tidak lazim, dan mencoba mengajukan dugaan jawaban. Kesuksesan individu akan didapatkan oleh siswa yang memiliki keterampilan kreatif. Selanjutnya yaitu konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses manajemen yang diterapkan pada peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah hingga lulus dari sekolah supaya tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup dari manajemen peserta didik yaitu perencanaan, penerimaan, pengelompokan, kehadiran, pembinaan disiplin, kenaikan kelas, perpindahan, kelulusan dan alumni, kegiatan ekstrakurikuler, tata laksana manajemen peserta didik, peran kepala sekolah dalam manajemen peserta didik, dan yang terakhir yaitu mengatur layanan peserta didik PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Kemajuan teknologi dan tingginya minat siswa untuk meneruskan studi disiasati dengan sistem online. Jika dulu siswa harus datang langsung ke sekolah untuk mendaftar dan memantau progres, kini semua dapat diakses dari rumah. PPDB sudah dilakukan secara online sejak beberapa tahun terakhir. Namun, belum semua wilayah menerapkan pendaftaran PPDB berbasis online. Jalur PPDB
tahun 2021. Yang pertama, jalur prestasi. Pada PPDB jalur prestasi, semua dokumen pendukung seperti piagam atau bukti prestasi akan dikumpulkan. Sayangnya, PDB jalur prestasi belum diperuntukkan bagi calon peserta didik yang akan masuk TK dan SD. Adapun kuota jalur ini sebanyak 30%. Yang kedua yaitu jalur afirmasi, yang ditujukan bagi siswa kalangan ekonomi yang tidak mampu. Kuotanya sebanyak 15%. Yang ketiga yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Kuotanya hanya 5%. Yang terakhir yaitu PPDB jalur zonasi. Penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 bahwa sistem zonasi berlaku untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jalur zonasinya ditetapkan oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan. Prinsip zonasi adalah prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan lembaga pendidikan yang dipilih, di mana penetapan wilayah zonasi diumumkan oleh Dinas Pendidikan secara online sebulan sebelum tanggal pendaftaran. Orientasi dan pengelompokan peserta didik baru. Orientasi dan pengelompokan peserta didik sangat diperlukan. Hal tersebut akan sangat membantu lembaga pendidikan dan para peserta didik meraih kesuksesan belajar. Orientasi peserta didik membantu peserta didik baru untuk mengenali lingkungan lembaga pendidikan barunya, sehingga mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya dan dapat mengikuti kegiatan pendidikan dengan mudah. Pengelompokan peserta didik membantu lembaga pendidikan untuk memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Karena dalam satu kelompok rata-rata akan memiliki tingkat kebutuhan yang sama. Peserta didik tentu tidak bersifat homogen, akan tetapi bersifat heterogen. Dengan heterogenitas peserta didik, perlu adanya pengelompokan agar bisa mengelompokkan peserta didik dengan kebutuhan yang sama atau minimal mendekati sama. Contoh pengelompokan peserta didik adalah dalam rombel kelas, di mana dalam satu kelas peserta didiknya memiliki rata-rata kemampuan yang hampir sama. Ketika di dalam satu kelas terdapat sejumlah peserta didik yang sangat pintar dan sebagian lagi adalah peserta didik yang memiliki kemampuan rata-rata, maka proses pendidikan akan sedikit terhambat karena ketidakseimbangan potensi antara peserta didik. Oleh karena itu, dalam sistem zonasi ini, maka tentu sangat dibutuhkan pengelompokan berdasarkan rombel kelas, misalnya untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan karakteristik atau potensi peserta didik. Dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan volume 5 nomor 2 pada 2 Desember 2020 terdapat pendapat pro dan kontra mengenai sistem zonasi ini. Adapun pendapat pro yaitu berpendapat bahwa sistem zonasi membantu sekolah mempertahankan struktur sekolah yang stabil. Yang kedua, pemerataan sekolah dan mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Yang ketiga, tercapainya prestasi akademik siswa yang optimal sebagai produk hasil pendidikan. Yang keempat, membantu mendekatkan orang tua dengan sekolah. Dalam hal ini artinya orang tua akan mudah untuk mengontrol anaknya. Yang kelima yaitu memotivasi guru untuk meningkatkan kapasitasnya. Yang keenam, bagi sekolah-sekolah yang dulunya memiliki label sekolah favorit, sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima siswa yang nilainya di atas rata-rata. Yang ketujuh, mengurangi jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah sehingga menghemat biaya transportasi. Adapun pendapat yang kontra berpendapat bahwa sistem zonasi tidak mampu menyelesaikan isu pendidikan yang substansial dan fundamental. Yang kedua, banyak anak yang kecewa, putus asa, dan marah. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa nilai yang mereka peroleh secara akademis itu sudah tinggi dikarenakan mereka sudah mengikuti berbagai bimbingan belajar, itu dianggap tidak ada gunanya
karena kalahkan oleh anak yang rumahnya dekat dengan sekolah yang dia inginkan tetapi memiliki akademis yang lebih rendah darinya. Kemudian yang ketiga yaitu menimbulkan adanya kelebihan dan kekurangan siswa. Dalam hal ini maksudnya kelebihan yaitu apabila sekolah terdapat dalam lingkungan yang padat penduduk, maka akan menyebabkan bisa jadi adanya kelebihan siswa. Dan apabila sekolah itu terdapat pada lingkungan yang kurang penduduk, akan menyebabkan kekurangan siswa. Yang keempat, munculnya pelanggaran dan kecurangan para orang tua. Karena sistem zonasi didasarkan pada jarak rumah ke sekolah berdasarkan apa yang terdata pada KK, maka orang tua itu memiliki inisiatif untuk menitipkan anaknya pada kakak saudaranya yang rumahnya itu dekat dengan sekolah yang diinginkan oleh anaknya itu. Jadi dalam hal ini terdapat kecurangan orang tua. Kemudian yang kelima yaitu kesiapan yang kurang dari berbagai elemen utama seperti siswa, orang tua, dan sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.